Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, berjumpa kembali di ibadah doa malam secara online kita hari ini. Percaya dimanapun kita berada, tidak mengurangi esensi kehadiran Tuhan di setiap hidup kita, amin. Mari siapkan hati, kita sama-sama kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Memberi hati yang terbaik, pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari kami nikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Saat yang baik Tuhan, setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, memberi hidup kami, memberi diri kami untuk menyembah Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih daripada yang kemarin Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk terima segala pujian hormat kami. Bertatalah atas puji-pujian umat-Mu Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Percaya Tuhan Yesus baik, kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dengan iman kita berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Selalu menyenangkan-Mu. Ini pengakuan iman setiap kami Tuhan. Mari berkata sama-sama, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Kau baik, Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, dengan iman katakan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Oh, dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa.
lebih lagi kita berkata, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ini kerinduan hati kami, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas. Kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan. Oh, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebab Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Kami menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Lebih dalam ku menyembah, sebab Engkau baik, teramat baik Yesus. Tuhan lebih lagi. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, mari ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Ambil keputusan untuk saat ini menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, menyembah Tuhan lebih serius lagi. Engkau ku sembah, hanya Kau yang layak disembah. Kesetiaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan, buat pertolongan dalam hidup kami. Hanya Engkau, Engkau baik. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Di setiap keadaan kami Tuhan, setiap musim hidup kami tahu Engkau tak pernah tinggalkan kami. Sebab Tuhan adalah penolong di dalam kesesakan dan sangat terbukti. Itulah Tuhan kami,
Yesus namanya, yang memegang setiap tangan kami Tuhan, tidak pernah sedetik pun melepas kami. Karena itu kami mau bersyukur, memberi hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku. Ini rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan sama-sama. Kau Allah yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku dan hidupku. Mari sama-sama nyanyikan dengan segenap hati, katakan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Mari bersama katakan, oh,
di tengah-tengah kita saat ini. Biarkan Tuhan melawan setiap kita, menjamah setiap kita, menyembuhkan setiap kita. Sembah Tuhan lebih lagi. Lawan Tuhan, tinggi setiap kami Tuhan. Jamah menyembuhkan kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hanya bagi-Mu segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, selama-lamanya. Hanya bagi-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi, hanya bagi Yesus. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Setiap kami mau setia Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup kami. Teguhkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya iman kami dibangkitkan Tuhan. Setiap firman yang ditabur, benih firman yang kami terima Tuhan, kami percaya dapat menjadi buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Dengan iman katakan, rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat dan takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk
mari bersama katakan. Ku tak menyerah, walau kadang tak mengerti, ku tetap percaya kepadamu. Berserah keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu Tuhan. Semuanya datang darimu. Oh, karena tanganmu membuktikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, takkan imanku untuk setia, senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan untuk setia, senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Ini ketetapan iman kami Tuhan, untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman, kami percaya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, kami percaya Engkau taruh kuasa atas perkataan hamba-Mu Tuhan. Supaya firman yang dilepaskan Tuhan boleh membangun iman kami. Terpuji nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Kita akan belajar bersama-sama. Untuk kali ini saya akan berbicara tentang hati-hati dengan apa yang tidak kelihatan. Bukankah saudara, musuh kita yang hari-hari ini menghebohkan yang namanya COVID-19 sebetulnya itu kelihatan kalau dilihat dengan mikroskop. Tapi kasat mata saudara nggak kelihatan. Ini yang menyebabkan saudara. Jadi virus COVID-19 ini saudara, orang itu ketakutan, padahal begini. Kalau kita lihat dari statistik sebetulnya tingkat kematiannya, ada banyak penyakit yang dahulu sama-sama pertama kali terjadi, itu mereka mencatat bahwa kematiannya masih lebih tinggi dibanding dengan yang COVID-19 ini. Seperti dulu pertama kali flu, demam berdarah, itu tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Tetapi kenapa saudara? Yang membuat ini semua orang takut adalah yang pertama, karena memang gak kelihatan. Ya kan? Kita gak pernah tahu, saudara. Ya,
ini kita ini sekarang ini lagi bersih atau tidak. Kita sedang melawan sebuah musuh yang tidak pernah kelihatan dan kita hanya percaya saja kalau orang berkata bahwa cuci tangan 20 detik, maka itu bersih. Pertanyaan saya, apakah kita tahu itu bersih? Nah ini langkah iman lagi saudara. Jadi kalau saya cuci tangan, saya hitung dalam hati loh saudara, 20 detik. Saya hitung dalam hati, 1, 2, sampai 20 detik. Katanya kalau 20 detik bersih, walaupun tidak kelihatan. Saudara, percaya. Lah makanya saudara, di saat-saat seperti ini, kita dilatih untuk mulai hati-hati dengan apa yang tidak kelihatan. Ternyata apa yang tidak kelihatan mulai menggoncangkan dunia. Dan yang kedua saudara ditakuti COVID-19 ini adalah dia ini kontak disease. Jadi saudara berbeda sekali dengan flu itu kalau mereka bersin satu ruangan maka dekat dan kena droplet saudara air ludah dan sebagainya. Tapi ini saudara bukan hanya lewat itu. Jadi kalau benda kontak disease ini kalau saya pegang maka saudara ketika misalkan saya ini positif dipegang orang lain nempel di mana? Saudara semua benda-benda yang terpegang itu bisa kita pegang dan itu nempel. Yang bahaya saudara sebetulnya dia hanya masuk katanya hanya lewat mulut, hidung sama mata. Makanya kalau kita pakai masker, pakai face shield atau pakai kacamata, jaga jarak harusnya aman sudah seperti itu. Tapi harus sering cuci tangan. Padahal kita kan enggak tahu saudara. Saya cuci tangan aja saya enggak tahu ini bersih enggak. Saya percaya dengan iman ini bersih. Tapi tidak lama kemudian setelah saya beraktivitas mulai lagi saudara, saya cuci tangan lagi. Mulai keyakinan saya kendor lagi. Kenapa masalahnya? Karena tidak kelihatan saudara. Kita nggak pernah tahu keberadaan musuh kita ada di mana sekarang ini. Kita sedang bertempur dengan sesuatu yang tidak kasat mata sebetulnya. Kemudian kita juga tidak tahu apakah kita sudah mengalahkan atau belum. Kita tidak tahu juga saudara. Makanya muncul orang ngomong gini, corona itu hoax. Ada yang ngomong begitu saudara. Karena apa? Ya terserah dia mau ngomong apapun, karena tidak ada yang tahu saudara. Ya kan? Kemudian berapa banyak yang ada di sekitar kita, juga nggak tahu saudara. Ada disinfektan yang seperti asap, kami beli saudara. Terus pertanyaan saya, yakin enggak kalau itu mati? Enggak yakin, enggak tahu saudara. Tapi katanya mati, ya kita percaya bahwa kalau sudah disemprot seperti itu, iman kita muncul. Saya percaya itu mati, walaupun tidak melihat. Tapi tahukah saudara, manusia itu cenderung melihat. Manusia itu lebih percaya dengan apa yang dilihat. Ya, bahkan seringkali saudara kita ini lebih memperhatikan saudara apa yang kelihatan. Saya percaya ini saya merenungkan sendiri ya Bapak Ibu. Jangan-jangan memang lagi Tuhan lagi bawa kita untuk mulai mempercayai apa yang tidak kelihatan. Bahwa memang yang tidak kelihatan ini memiliki dampak yang sangat hebat. Kalau kelihatan mungkin sudah selesai. Enggak menunggu ada yang ngomong 1 tahun, ada yang ngomong 2 tahun. Ada yang ngomong 4 tahun baru selesai. Saudara bayangkan ini. Nah, kita bertempur dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, ada sebuah mungkin pergeseran yang harus terjadi hari-hari ini. Untuk kita mulai melihat, padahal kita di sekeliling kita kan kita sudah berinteraksi dengan apa yang tidak kelihatan kan. Saudara, kita dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, seringkali kita dengan musuh kita, setan, tidak kelihatan saudara. Manusia roh kita, nggak kelihatan saudara. Tapi manusia lebih tertarik dengan yang kelihatan. Contoh, penampilan daripada manusia roh kita. Orang lebih suka penampilan. Dia bingung kalau penampilannya nggak bagus. Tapi dia nggak bingung. Walaupun makanan, manusia roh dia nggak pernah dikasih makanan saudara. Nggak pernah baca firman, nggak bingung saudara. Kurus krempeng manusia roh nggak bingung. Yang penting yang kelihatan. Itu manusia saudara. Mengejar popularitas saudara. Yang banyak dilihat orang saudara. Sementara kita ini enggak tertarik mengerjakan apa yang kehendak Bapa mau. Walaupun itu saudara mungkin enggak kelihatan dengan siapapun. Kita lebih tertarik dengan popularitas. Kita lebih suka membangun popularitas.
daripada mengerjakan pekerjaan Bapa yang diberikan, yang tidak terlihat. Tidak ada satupun yang melihat kita. Kita tidak tertarik manusia. Tapi tertarik dengan apa yang terlihat. Memperjuangkan, saudara, apa yang manusia lihat, saudara, bukan apa yang Tuhan lihat. Itu. Mulai, saudara, apapun. Kalau itu nggak kelihatan manusia, kita nggak terlalu antusias. Ini loh, lihat sifat manusia, saudara. Kalau orang nggak pernah lihat, saudara, dia nggak tertarik, saudara. Pelayanan kalau yang banyak dikejar adalah pelayanan yang dilihat banyak orang. Yang nggak dilihat, nggak tertarik. Saudara, makanya pasukan doa itu banyak orang-orang tua. Anak muda nggak mau, anak muda maunya di mimbar, saudara. Ya, yang para nenek-nenek, saudara. Tante-tante yang sudah mereka mungkin mulai cari Tuhan, yang penting Tuhan. Yang anak muda, yang penting dilihat manusia. Itu sifat dari manusia loh, saudara. Ya, padahal kita sudah bergelut dan sering kali. Makanya ini, saudara, padahal musuh kita juga tidak kelihatan sebetulnya. Tapi hari ini kita disadarkan. Saya juga mulai, saudara, waktu saya merenungkan, saya ngomong gini, apa sih yang namanya COVID-19 misalkan gitu. Tapi ada banyak orang yang meremehkan, saudara. Dan akhirnya dia terkena. Tapi saya cuma mikir gini, Tuhan, apakah Tuhan kau mau kita mulai disadarkan bahwa hati-hati dengan apa yang tidak kelihatan. Ternyata yang tidak kelihatan itu membawa dampak yang sangat besar. Lihat, saudara, apa yang Alkitab katakan, jelas. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini Rasul Paulus katakan begitu. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus katakan begitu, saudara. Yang kelihatan ini manusia ini, saudara, jasmani kita ini yang terus merosot. Saudara, yang kelihatan ini sementara semuanya. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Makanya saudara, Rasul Paulus sudah katakan, ayo lihat yang tidak kelihatan. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Dia nyata walaupun tidak kelihatan. Sudah lihat ya, permasalahan-permasalahan yang terbesar dalam kehidupan kita itu dengan sesuatu yang tidak kelihatan loh, saudara. Apa aja itu, saudara? Misalkan luka emosional, orang tidak kelihatan. Engkau punya luka yang engkau sembunyikan, engkau bisa tersenyum walaupun sebetulnya hatimu menangis, orang tidak bisa kelihatan. Tapi itu yang mendrive hidupmu, semua dalam kehidupanmu. Engkau tiba-tiba bisa berespon dan bereaksi yang salah dengan seseorang. Dan tiba-tiba engkau kaget aja. Kenapa ya kok seperti ini? Kenapa ya permasalahan kecil jadi besar? Saudara mungkin mengatakan gara-gara dia. No, bukan. Saya mau beritahu saudara, bisa-bisa yang menyebabkan ada sesuatu yang tidak kelihatan dalam diri kita. Yang kita biarkan sekian lama, terus menggerogoti. Lalu kita bisa merespon sesuatu yang di luar nalar kita. Nah, cuman masalahnya karena manusia senang melihat yang kelihatan, maka dia menyangkali bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang di dalam ini. Kedewasaan karakter. Apa yang kelihatan dengan kedewasaan karakter? Sesuatu ketika kita membangun karakter kita, siapa yang tahu? Sampai akhirnya kita merespon dengan segala keadaan, orang baru tahu bahwa orang ini dewasa, orang ini kanak-kanak. Dewasa dan kanak-kanak sudah nggak diukur umur, usia. Ada orang yang usianya udah manula, tapi kanak-kanak karakternya. Karena apa, saudara? Dia tidak pernah tertarik membangun sesuatu yang tidak kelihatan. Karakter tidak kelihatan, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan seringkali nggak kelihatan, saudara. Bahkan kadang-kadang orang lebih senang mengatakan kebetulan. Hati-hati, saudara, kalau saudara ingin melihat pekerjaan Tuhan dengan hebat, tidak ada yang kebetulan. Percayalah, dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Semuanya di bawah kendali Tuhan. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang tidak kelihatan. Saudara, kita sudah sekarang mulai nyata. Ya. Ini yang lumpuh nggak nanggung-nanggung, saudara. Lumpuh semuanya ini sekarang. Pemerintah kita ini
dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat. Yang satu adalah kesehatan dan yang kedua adalah ekonomi. Makanya ada orang-orang yang berseru lockdown. Mereka tidak berpikir sudah bahwa lockdown yang terjadi itu akan melumpuhkan ekonomi. Kenapa? Saudara, seringkali kita hanya bisa mencacat. Kok kenapa sih nggak lockdown? Karena kita pikirkan gini, kesehatan. Tapi pemerintah begitu kesehatan dimenangkan, ternyata ekonomi lumpuh, muncul penyakit baru. Ya. Makanya saudara, saya ikuti, saya coba mengerti ini saudara. Saya kan jadi, misalkan saya jadi pemerintah gitu ya saudara. Saya tahu iya ini sulit ini saudara. Kondisi yang dihadapkan ini namanya virus yang tidak kelihatan ini sudah membuat jadi heboh semuanya. Makanya dia akan hitung segala sesuatu saudara, yang dihitung dampak dari kesehatannya yang paling maksudnya yang kekuatan paparan ini yang paling besar dan ekonomi yang besar. Dan biasanya itu dihentikan. Saudara, dipertimbangkan maksud saya. Tapi kalau ini paparan besar, paparan kecil, ekonomi dampaknya kecil, biasanya langsung di lockdown, dihentikan boleh. Makanya sekolah itu salah satu paparannya besar, daya tularnya besar, tapi buat pengaruhnya buat ekonomi nggak terlalu besar. Makanya diputuskan tahun depan sekolah, dikatakan begitu. Nah, jadi pemerintah tuh rupanya gini saudara, dari yang tidak kelihatan, itu menggerakkan semua apa yang kelihatan, bayangkan. Ya, saya cuman mau cerita seperti ini supaya saya ingin share saudara mulai sekarang, ayo kita bergeser, berpikir bahwa rupanya yang tidak kelihatan itu lebih penting daripada yang kelihatan. Mari kita mulai membangun sesuatu yang tidak kelihatan, bukan apa yang kelihatan. Saudara, kalau kita terus orientasi kita pada yang kelihatan, kita sedang membangun sesuatu yang sementara. Kita tidak membangun sesuatu yang kekal. Nah, apa saudara yang harus kita lakukan sekarang ya? Kita akan lihat saudara, firman Tuhan yang pernah saya sampaikan juga saya katakan membangun ketika goncangan. Kali ini membangun apa yang tidak kelihatan sekarang. Kita mulai melihat saudara, ini lihat. Nah saudara, kita lihat bersama-sama apa yang kita bangun. Harusnya kita membangun konsentrasi yang tidak kelihatan dong, harusnya begitu kan. Kita baca Kolose 1 ayat 25. Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, apa saudara? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah saudaraku, di sini dikatakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Ini terjemahan lain mengatakan bahwa malaikat pun tidak tahu. Gitu, saudara. Dari turunan ke turunan. Dari generasi ke generasi. Saya cuma hanya berpikir pada awalnya ketika saya baca, saya pikir bahasanya Rasul Paulus ini kok agak lebay ya. Saya pikir begitu saudara. Karena ternyata diomong rahasia itu ini loh. Kristus ada di tengah-tengahmu. Atau terjemahan yang lain dikatakan Christ in you. Christ is in you. Sepertinya kita udah sering ya mendengar itu. Oh Kristus itu ada dalam dirimu. Kayaknya waktu saya baca awalnya saudara, saya merasa gak ada sesuatu yang spesial. Saya cuma bingung aja. Tapi sebelum saya baca ayat yang ke-27, saya tertarik sekali dengan bahasanya yang berkata tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan, bayangkan saudara, saya ini saking penasarannya. Dan tiba-tiba, yaitu Kristus ada di tengah-tengahmu. Saya pikir dari awal bertobat saya udah tahu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Tapi pertanyaannya kenapa ini menjadi menarik saudara. Ternyata Kristus ada dalam diri kita. Ternyata saudara bukan itu. Saudara boleh tahu bahwa Kristus ada di dalam dirimu. Saudara boleh tahu kalau saudara lagi berkumpul Kristus ada di tengah-tengah kita. Silakan saudara tahu. Tapi permasalahannya bukan saudara tahu atau tidak. Bukan itu ternyata. Nah inilah saudara.
Dengan apa yang saya katakan bahwa kita harus membangun sesuatu, mulai melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan ini saudara, seringkali kita remehkan. Kita boleh percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena kita tahu Tuhan tidak kelihatan dan sepertinya tidak ada, kira-kira gitu aja kan. Berarti bukan masalah kita, orang-orang yang mengabaikan Tuhan bukan orang-orang yang nggak tahu atau tidak percaya dengan Tuhan loh saudara. Enggak. Mereka percaya, mereka tahu Tuhan itu omnipresent. Tapi anehnya, kenapa mereka dengan mudah melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan? Sederhana aja. Mereka ada di sana, mereka tahu saudara kebenarannya, tetapi mereka tidak pernah membangun kesadaran akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita tidak pernah membangun kesadaran kita akan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, mungkin kita tahu kebenaran, saudara, kita mengerti, tetapi seringkali kita mengabaikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran akan Tuhan. Saudaraku, apa yang harus terjadi saudara ketika kita membangun kesadaran kita akan Tuhan? Dia kelihatan gak ada. Saya pernah sampaikan juga saudara, yang berurutan tentang firman bahwa ketika kita membangun dasar kita, maka kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ketika kepercayaan ini terbangun, harusnya saudara, kesadaran kita akan Tuhan dengan sendirinya mulai meningkat. Satu kali saudara, terjadi badai yang hebat di Danau Galilea. Masih ingat itu kisah itu? Ya, Danau Galilea mengalami badai yang begitu hebat. Saya beberapa kali ke Israel dan saya lihat kayaknya danau itu tenang sekali. Tapi satu kali saya tanya kepada tour guide waktu terakhir saya ke Israel, saya tanya waktu di Danau Galilea, saya tanya, pernah nggak terjadi badai di Danau Galilea? Dan dia ngomong, tahun lalu dia bawa turis dari Brasil. Itu badai besar saudara, dia ngomong. Sampai enggak bisa merapat. Itu yang ada di perahu, ya, itu perahunya besar saudara. Itu sampai muntah-muntah, sampai kencing-kencing katanya. Itu enggak bisa. Saya enggak bisa bayangkan sih waktu itu saudara. Karena saya lihat sepintas kok tenang. Tapi berarti ada badai yang begitu besar. Nah, Alkitab pernah mencatat saudara satu kali, di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya di tengah Danau Galilea terjadi badai. Saya katakan badai itu besar, kenapa? Karena yang teriak para nelayan, saudara. Nelayan yang biasanya ada di danau tersebut. Berarti tidak main-main kan? Danau itu goncangan yang terjadi, sama seperti hari-hari ini yang terjadi, saudara. Apapun, saudara. Semua PHK di mana-mana, saudara. Mereka perusahaan-perusahaan, aduh saudara, saya kalau mendengar saudara, semua tiba-tiba terimbas. Seringkali permasalahan-permasalahan yang terjadi, saudara, di bangsa-bangsa ini biasanya yang jadi korban adalah yang menengah ke bawah. Hari ini enggak, saudara. Yang di atas-atas terkena dampak semuanya sekarang. Berarti itu dampaknya sangat besar, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ini yang menarik, saudara. Mereka berteriak, saudara. Mereka berteriak. Tapi yang membuat saya aneh adalah satu. Yesus kok tidur di situ dengan tenang? Saya kadang-kadang cuma mikir begini, saudara. Apa Yesus pura-pura tidur kira-kira? Tapi Alkitab mencatat Yesus tidur di situ. Dengan tenang. Yang menjadi pertanyaan saya cuma sederhana begini aja, Bapak Ibu. Mereka, orang-orang ini seringkali melihat Yesus buat mujizat. Ya, dia lihat orang lumpuh berjalan. Kasih makan dari cuman anak kecil hanya membawa beberapa makanan jadi 5.000. Mau bayar pajak, enggak punya duit, suruh mancing ngambil ikan keluarkan buat bayar. Ya, orang mati dibangkitkan. Duh, berjalan di atas air. Pertanyaan saya cuma gini saudara. Kok bisa ya? Orang-orang yang selalu melihat Yesus buat mujizat. Tetapi di tengah goncangan, di situ ada Yesus yang tenang. Tetapi mereka dipenuhi ketakutan.
Yesus ada, saudara. Makanya saya katakan ini, Yesus ada dalam dirimu. Semua orang percaya gini, Yesus ada dalam diri kami. Pertanyaan saya bukan di situ. Apakah kita punya kesadaran penuh bahwa Yesus bersama-sama dengan kita dan hidup bersama dengan kita dan dia tolong dengan kita dan kita percaya bahwa dia akan melakukan sesuatu. Saya nggak habis pikir, saudara. Itu orang-orang yang melihat dengan mata kepala. Itu aja kadang-kadang nggak sadar. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita sering sadar atau nggak sadar? Makanya saya katakan, bangun kesadaran saudara. Kalau Yesus pernah tolong saudara, memangnya Tuhan tidak tolong kita lagi? Saudara, itu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau saya membangun kesadaran saya harus tetap tenang dalam kondisi apapun. Goncangan apapun saya berusaha untuk ini. Iya ya, kalau Yesus pernah tolong saya, Yesus pasti tolong saya. Tapi rupanya itu tidak terjadi otomatis. Kita harus terus-menerus membangun kesadaran bahwa sampai satu titik kita betul-betul percaya Tuhan itu ada dan Tuhan tidak membiarkan kita. Dan akhirnya saudara yang terjadi, ketika goncangan itu begitu hebat, bahkan mereka berteriak gini, kami ini mau mati. Kok biarkan kami mau mati? Saudara teriak-teriak, Yesus. Loh, Yesus tenang tidur. Harusnya kalau mereka lihat Yesus tenang, mereka ikut tenang. Harusnya begitu dong, saudara. Begitu lihat Yesus tenang, harusnya mereka tenang. Tapi enggak, karena dia udah gak sadar. Dia udah lupa, dia gak melihat Yesus. Tapi di saat genting ya siapapun disebut kan saudara. Kalau kita dalam keadaan kecepit siapapun disebut. Orang tuamu, temanmu disebut semuanya. Pokoknya asal nyebut lah kira-kira gitu. Tapi saat itu saudara ketika mereka berteriak di tengah kegentingan yang begitu hebat ketakutan. Yesus bangun dan dia berkata apa saudara? Hai kamu orang yang kurang percaya. Saudaraku, rupanya kepercayaan kita itu akan dinilai dari bagaimana kita membangun kesadaran kita akan Tuhan. Jadi kalau kita terus membangun kesadaran kita akan Tuhan, maka kepercayaan kepada Dia akan tumbuh terus. Semakin hari semakin tumbuh, semakin hari semakin tumbuh. Saudara, sehingga harusnya kita tidak ketakutan lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak kekhawatiran lagi saudara. Di tengah kondisi apapun saudara, enggak khawatir, enggak takut. Karena kita punya Tuhan yang hebat, karena kita sadar penuh bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau saya mau bersaksi saudara di tengah-tengah seperti ini, saya betul-betul melihat tangan Tuhan yang hebat saudara. Itu sebabnya saudara waktu di awal-awal saudara ketika pelayanan semua udah gak ada ini semua para hamba Tuhan ini. Pak Matius juga ngalami, semua ngalami. Ya kan? Berhenti semua gak ada saudara. Ya kan? Istri saya teman ngomong bagaimana? Saya katakan sudah tenang, yang penting bisa makan cukup selesai. Tuhan gak pernah biarkan. Saya katakan begitu. Tapi saudara, kami melihat tangan Tuhan saudara. Ya kan? Dampak yang terjadi bukan hanya di kami, di gereja terdampak saudara. Ya kan? Keuangan sangat terdampak. Jadi terus apa yang kita kerjakan sekarang? Kita mau mikir apa lagi? Ya berarti kita punya Tuhan saat ini. Semakin kita melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya saya cuma bersyukur itu aja. Tuhan tolong dengan beberapa hal yang tidak pernah kita pikirkan saudara. Ya, yang Tuhan tidak pernah pikirkan. Di detik-detik waktu-waktu tertentu saudara. Tiba-tiba Tuhan bisa kirim orang saudara. Yang sama sekali dalam arti gak terlalu dekat. Dan tiba-tiba dia bisa memberikan berkat yang tidak pernah kita pikirkan seperti itu. Ya, jadi dari situ saya cuma ngomong sama istri saya juga, percaya kan kalau Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Saya katakan, tenang. Bahwa kita bisa tetap hidup sampai hari ini, bahkan kita bisa menjadi berkat atas banyak orang. Tapi kita harus perlu bangun kesadaran kita terus akan Tuhan saudara. Dalam segala hal, kalau kita melakukan, saudara belajar dari hal-hal yang kecil, kita mengatakan gini, Tuhan tolong. Tuhan kau mau apa? Ketika Tuhan minta sesuatu, kita diingatkan sesuatu. Saya cuma berpikir,
kenapa tidak kita lakukan itu? Kenapa tidak kita kerjakan? Saudara, ketika tiba-tiba ada sesuatu hal yang kita teringat, kita mau lakukan, kita tolong. Saudara, cuman itu aja, tidak peduli. Yang penting kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, bangun ya, kesadaran ya. Seringkali itu kita ini saking seringnya kita itu menyebut kata Tuhan dan mungkin orang berkata tanpa sadar, saudara, tanpa sadar saya katakan, merasa sangat mengenal Tuhan. Sampai dia tidak bangun kesadaran. Kayak saudara kalau punya barang, kunci ada di sakumu, kok bisa merasa kehilangan kadang-kadang. Di mana ya kunciku ya? Kita cari muter-muter saudara, tadi saya taruh di sini, ternyata di saku kita. Aneh ya, ada bersama-sama dengan kita aja kita merasa kehilangan kok. Ya kan? Apalagi ada, saudara, saya punya teman benda dipegang, handphone dipegang merasa hilang loh saudara. Hebat ya. Jadi dia marah-marah sama teman-teman yang lain. Mana handphone saya? Tadi saya taruh sini, kamu sembunyikan ya? Loh, saudara. Yang lain kan bingung, enggak. Karena sering kali kan orang-orang itu kan kalau guyon kan menyembunyikan barang. Makanya dia, tadi saya taruh di sini. Enggak, kamu ya, pasti kamu. Enggak bener, enggak percaya. Pasti kamu yang menyembunyikan. Tadi saya taruh di sini kok. Padahal ada di genggaman itu. Terus sampai sekian lama terus yang lain ngomong, loh di tanganmu itu apa? Oh iya, jadi di tangan ngomong hilang. Jadi saudara jangan gaya, kita jangan sombong. Orang yang merasa kita melayani Tuhan, kita sering berkata Tuhan, kita sering berkhotbah. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, iya Tuhan menyertai kita. Tapi kita merasa hilang bahwa kita tidak bersama dengan Tuhan. Hati-hati, karena kita tidak pernah membangun kesadaran kita akan Tuhan. Mulai setiap hari, renungkan dan ingat Tuhan terus dalam kehidupan kita. Ketika engkau dalam keadaan terjepit, ingat Tuhan. Terus pikirkan, tentunya saudara, dengan firman kembali. Saya akan ulang-ulang ini saudara karena ini menjadi sebuah fondasi. Ya, jadi kalau saya ulangi lagi, saya mengatakan karena saya di gereja juga terus mengulang, saya nggak bosan-bosan saudara, saya ulang ini terus karena saya tahu kekuatan kita hanya ada di sini, bukan di tempat yang lain, bukan di yang lain-lain. Begitu ucapan kita yang keluar adalah firman, saudara, begitu kepercayaan kita adalah Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Jadi bangun kesadaran kita akan Tuhan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, saudara, adalah membangun manusia roh kita. Nah, ini tidak kelihatan, saudara. Kita ini kalau mulai gemuk kelihatan. Baju sudah nggak enak kelihatan, saudara. Makanya kita lebih heboh dengan yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, tidak banyak yang bingung. Saudara, tadi sudah saya katakan kan, saudara, kalau begitu dia. Jadi gini, yang gemuk bingung, yang terlalu kurus juga bingung, ya kan? Makanya ada orang memberikan obat menguruskan, ada obat yang membuat gemuk. Nah itu kan. Jadi yang kegemukan pengen kurus, yang kekurusan pengen gemuk. Repot manusia itu. Tapi karena apa dia? Karena heboh saudara. Heboh dengan sesuatu hal yang kelihatan saudara. Ya kan? Jadi, tapi kita kan sering kali lupa kan dengan manusia roh kita. Mana manusia roh kita? Saudara, padahal Tuhan itu menciptakan kita saudara sebagai manusia roh. Kita ini adalah spiritual man. Bukan yang lain. Yang segambar dengan Tuhan itu bukan yang lain-lain tetapi roh kita. Manusia roh kita. Saudara boleh lihat saudara. Kalau saudara katakan Allah itu adalah roh. Waktu dia menciptakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Apanya yang segambar? Kalau bukan rohnya. Jadi saudara, kita rupanya bisa berdiri hari ini, kita bisa bergerak hari ini, cuma satu saja pertanyaan saya. Seberapa kuat manusia rohmu? Ketika engkau menghadapi sesuatu hal, bagaimana kuat? Nah lihat ini ayat firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 mulai sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Manusia lahiriah itu ini, Bapak Ibu. Manusia lahiriah itu merosot. Siapa yang tidak pernah merosot? Saya
tahun ini persis setengah abad. Ya. Jadi mulai Pak, mulai rasa tua ini. 50 tahun, aduh waktu dirayakan ada sedihnya sih. Karena kita ini kan banyak anak muda, jadi menolak tua. Tapi 50 tahun, ada banyak hal yang menurun dalam diri kita. Sudah, saudara, tidak sekuat dulu lagi. Karena merosot memang, saudara. Mata ini, sepertinya mata saya sudah bukan plus, dulu terakhir saya plus 175. Kayaknya sekarang udah 2 lebih nih kayaknya. Apalagi ditunjang setiap kali lihat handphone. Wah, tambah parah ini, saudara. Mata, saya tajam jauh, saudara. Tapi begitu dekat, kabur semuanya, saudara. Saya merasakan betapa rapuhnya manusia lahiriah. Saya olahraga. Tapi tetap, saudara. Saya melihat bahwa dari waktu ke waktu, Paulus berkata, merosot loh, saudara, manusia lahiriah. Tapi dikatakan, namun manusia batinnya, itu manusia roh. Dibaharui dari hari ke hari. Pertanyaan saya, kita tuh pilih yang mana? Bukan berarti terus kita abaikan manusia lahiriah. Saya juga jaga manusia lahiriah saya. Tetapi harusnya lebih menjaga manusia batiniah daripada manusia lahiriah. Saudara, manusia roh kita ini loh, saudara. Ya, lihat ayat 17. Ini bagus sekali, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya orang yang memperhatikan manusia rohnya dia, gak takut menderita loh, saudara. Ya kan? Makanya orang ini kalau terlalu lihat manusia lahiriah, pasti takut menderita, pasti tidak mau berkorban dalam hidupnya. Karena dia bingung, sakit sedikit tidak mau. Tapi orang yang memperhatikan manusia batiniahnya dia, gak takut penderitaan. Rasul Paulus ngomong, penderitaan sekarang gak ada apa-apanya. Keren ini, saudara. Dan saudara tahu kalau orang tidak mau menderita, biasanya orang itu tidak bisa disiplin. Saudara. Dia banyak kalah dalam hidupnya. Ya, orang-orang yang gak bisa disiplin dengan dirinya itu adalah orang-orang yang kalah dengan dirinya. Ya. Berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak memperhatikan manusia batiniahnya. Kalau dia perhatikan manusia batiniah, dikatakan penderitaan sekarang gak ada apa-apanya. Rupanya ada sebuah hubungan yang kuat antara manusia batiniah dengan penderitaan dan berkorban. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Karena dia manusia roh. Saudara. Dia ngomong, kamu boleh bunuh tubuhku, tetapi engkau tidak bisa membunuh rohku. Saudara, dibunuh saudara di atas kayu salib, hari ketiga bangkit dengan tubuh kemuliaan. Yesus itu, saudara. Makanya Rasul Paulus ngomong gini, penderitaan gak ada. Gak ada apa-apanya dibanding nanti kemuliaan yang akan kita terima. Karena manusia batiniah. Nah 18 tadi udah kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, makanya kalau kita melihat, kita membangun apa yang kelihatan, kita membangun semua yang sementara. Kalau kita sudah dihadapkan seperti ini, harusnya kita udah tidak sulit lagi memilih. Mau bangun yang mana? Saya pilih membangun manusia roh saya. Bukan berarti saya abaikan dengan manusia lahiriah saya, tidak. Saya bangun manusia roh saya dengan serius. Tahukah saudara bahwa manusia roh ini makanannya adalah firman? Karena Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Manusia tidak hidup dari apa? Roti, saudara. Tapi kalau orang ngomong tidak hidup dari roti, tapi dari capcay, dari pisang. Wah, saudara. Tapi saudara, ini kan terhubung, saudara, bahwa manusia tidak hidup dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Yang Yesus katakan makananku itu melakukan kehendak Bapa. Jadi jelas ya, pada konteks itu Yesus lagi berbicara tentang manusia roh. Yesus lagi berbicara gini, manusia roh kita itu hanya diberi makan dengan kehendak Bapa. Manusia roh kita itu hanya bisa diberi makan saudara dengan kebenaran yang keluar dari mulut Bapa.
Makanya saya ngulang lagi nih saudara. Rupanya kita harus cintai firman. Firman yang terus menjadi makanan. Jadi kalau saudara lagi merenungkan firman itu sebetulnya saudara lagi memberi makan manusia rohmu. Ya, bayangkan itu bahwa kita terus dibangun saudara. Manusia roh kita. Dan ketika manusia roh kita semakin kuat, semakin dewasa, kita tahan terhadap setiap goncangan. Kita menjadi tahan dengan namanya penderitaan. Kita tidak takut menderita. Kita tidak takut mati, saudara. Makanya isu kadang-kadang antikris, saudara. Itu apa yang dilepaskan? Takut menderita kan, saudara? Takut aniaya kan? Isunya kan selalu begitu. Makanya saya ngomong gini, saya nggak tertarik dengan itu, saudara. Saya percaya ada antikris. Tapi saya nggak tertarik dengan hal itu. Yang saya tertarik adalah walaupun nanti disiksa sampai mati pun yang penting saya tetap percaya Yesus. Selesai buat saya. Kalau kita manusia roh kita kuat, tidak takut dengan penderitaan. Yang kita lihat cuma gini, penderitaan sekarang nggak ada apa-apanya daripada kemuliaan yang akan datang. Manusia roh dibangun terus saudara dengan firman, diberi makan dengan firman, direnungkan, merenungkan firman. Saya terus ulang ini saudara, karena saat-saat ini merenungkan firman ini saudara nggak butuh apapun. Saudara hanya butuh Alkitab dan kebutuhannya tenang, hanya membaca setiap hari, kira-kira begitu. Ya, saya disiplin saudara, tapi membaca kan tidak cukup. Ya, saya lewat YouVersion itu kan bisa berteman dengan banyak orang, berteman dan mereka bisa lihat. Ya, saya setiap hari saya baca. Tapi nggak cukup di situ. Setelah membaca kita harus merenungkan. Tapi minimal membacalah. Membaca harus ada. Tapi orang nggak bisa merenungkan kalau nggak membaca. Tapi kalau membaca aja itu baru dasar. Jadi, ya, iblis saja juga baca firman loh. Ya, cuman iblis nggak melakukan. Jadi kalau kita ini sudah merasa keren dengan membaca, tapi kita nggak melakukan, sebetulnya level kita masih sama dengan iblis. Semakin banyak baca, semakin tidak melakukan, semakin troublemaker, percayalah. Bukankah orang yang punya masalah besar itu, yang bikin masalah itu siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu ngerti semua Taurat, saudara. Tapi tidak melakukan. Ya, jadi kalau saudara ingin kalahkan iblis, ya lakukan, itu aja. Karena iblis tidak bisa lakukan. Begitu engkau melakukan, iblis sudah kalah telak itu. Ya, tetapi kalau pertama kita tidak mungkin merenungkan tanpa membaca firman. Ya, jadi sekarang pikirkan begini saudara, supaya ini mulai mengkristal dengan apa yang pernah saya sampaikan juga. Bahwa kenapa mesti merenungkan firman. Sekarang mulai ditambah begini, ketika aku merenungkan firman, aku sedang memberi makan manusia rohku. Manusia rohku semakin hari semakin kuat. Aku beri makan terus, ini tidak kelihatan. Aku mau serius dengan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu sementara. Hati-hati dengan apa yang tidak kelihatan. Mulai hari ini mungkin Tuhan lagi menyadarkan kita untuk kita mengalami shifting, pergeseran. Hati-hati dengan yang tidak kelihatan. Mari kita mulai fokus, saudara, dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Kesadaran kita bangun. Dan kedua, manusia roh kita bangun mulai sekarang. Terus ketika engkau baca Alkitab, firman, renungkan, engkau sedang berpikir, aku memberi makan manusia rohku. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segala hal yang Engkau kerjakan Tuhan. Walaupun kami kadang tidak melihat. Tapi Engkau nyata dalam kehidupan kami. Biarkan kami mulai hari ini mulai membangun kesadaran akan Engkau. Dan membangun manusia roh kami lewat setiap firman yang kami renungkan setiap hari. Dan memberi makan manusia roh kami Tuhan. Biarkan manusia roh kami bertambah dewasa. Bertambah kuat. Terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami semuanya. Biarkan kami boleh membangun sesuatu yang benar di saat-saat di tengah-tengah seperti ini Tuhan. Kau Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kau Tuhan yang ada setiap saat bersama dengan kami. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini atas kasih, atas kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah buat atas setiap kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kok Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Budi Utomo Tuhan, yang sudah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dan apa yang kami renungkan boleh tertanam dalam hidup kami dan itu boleh memampukan kami sehingga kami boleh berhati-hati dengan apa yang tidak kelihatan dalam kehidupan kami dan itu yang akan mengerjakan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, akan menguatkan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami tuntunan, memberikan kami pengertian. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan hari ini Tuhan kami boleh bersatu hati. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, jemaat Tuhan dari GBI Tidar Blessing. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya kalau hari ini ada yang sakit, dari tempat ini kami melepaskan kuasa kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai, menyembuhkan, memulihkan dimanapun saudara berada. Yang saudara saat ini sakit, sekali lagi bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa masih bekerja, mujizat Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Berkati juga kasih-kasih Tuhan sudah mengalami kekurangan, kami percaya Tuhan cukupkan hari ini. Karena Tuhan kalau sudah menciptakan, tidak mungkin Tuhan itu membiarkan begitu saja. Kami percaya Tuhan akan cukupkan. Kami percaya hikmat Tuhan juga menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan, para jemaat kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kami melepaskan berkat atas kehidupan mereka yang mengalami masalah. Kami percaya Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kekasih-kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer, baik secara langsung. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati mereka semua Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas kehidupan mereka semua. Kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan membawa Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Tidar Blessing makin hari makin mengenal Engkau, makin hari makin diberkati, makin hari makin mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ajar kami semua Tuhan, kami membuka hati untuk Engkau Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kami memiliki hati yang berhati-hati terus Tuhan dalam menghadapi semua ini. Seperti apa yang Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Hati-hati dengan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu akan mengerjakan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Surabaya, berkati kota kami. Kami percaya Tuhan memberikan kota kami menjadi kota yang aman, kota yang tentram. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas semua yang Kau taruh dalam kehidupan kami semua. Kasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara bersama-sama. Kalau saudara ada yang sakit, taruh tangan saudara di bagian yang sakit. Dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sakit hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Berkati yang berkekurangan, kami percaya di dalam nama Yesus. Semua dipulihkan, semua disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami melepaskan berkat buat Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Trade Blessing dimanapun saudara berada. Bila kasih Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.